Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang Waalaikumsalam terhormat dosen warahmatullahi wabarakatuh. pengampu mata kuliah pemrograman visual Bapak Ahmad Husairi Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual di Universitas Siber Asia. Selamat pagi, siang, atau malam kepada para rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kembali bersama kelompok kami yang beranggotakan Mas Akbari, Mbak Afira, dan saya sendiri Zulham akan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang aplikasi kalkulator pajak sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Untuk outline pada presentasi kali ini, dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, studi literatur, metodologi pembahasan simulasi sampai kesimpulan. Untuk dari poin pertama hingga poin ke-8, sebenarnya semuanya sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu video saat ujian tengah semester. Namun di video kali ini ada tambahan bab baru atau tambahan pembahasan terkait dengan update atau fitur aplikasi yang baru. Untuk kali itu mohon disimak, akan dibawakan selanjutnya oleh Mas Akbari. Selaku Mas Akbari, waktu dipersilahkan. Ya, baik, makasih Mas Ilham ya atas kesempatannya. Oke, baik. Ini saya akan mau membahas untuk perkembangan dari aplikasi sebelumnya ya. Jadi ada beberapa yang kita tambahkan sesuai dengan tugas yang ada pada saat sebelum UAS. Jadi udah kita buat tambahan baru. Jadi yang pertama, struktur aplikasi ini terdiri atas dua Windows Form, yakni Form 1.vb yang memuat tampilan awal aplikasi sekaligus logik utama dalam perhitungan pajak, dan Form 2.vb yang memuat modal atau pop-up untuk melakukan print dokumen. Jadi pada tampilan formnya ini sama seperti awal. Kemudian di sini ada code untuk validasi input filenya. Untuk validasi input file, penghasilan per bulan, dan iuran pensiun per bulan menggunakan event handler yang disematkan pada saat teks dalam input file tersebut berubah atau on change dengan code sebagai berikut. Ya, jadi di sini kalau kita lihat code-nya, dia hanya menerima angka, ya, hanya menerima angka saja. Jadi di sini ada if not is numeric. Jadi dia akan mengeluarkan message box ya ketika user ini menginputkan selain dari angka ya. Misalkan dia akan menginput huruf, di sini contoh di kanannya kita coba input huruf A, dia akan otomatis muncul peringatan. Ya, di sini keterangannya peringatan hanya menerima angka. Jadi di sini fungsinya agar user tidak salah saat menginput file pada menu penghasilan per bulan maupun iuran pensiun per bulan. Baik, next. Setelah user mengisi file yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah menekan tombol hitung pajak. Logika perhitungan pajak dimulai dari inisiasi variabel yang akan dibutuhkan dalam perhitungan pajak nantinya. Jadi di sini kita inisiasi dulu variabel penghasilan menggunakan tipe data integer. Ya, kemudian di sini juga ada status kawin menggunakan boolean. Jadi terkait dengan enum jumlah tanggungan, baik dari sisi peraturan maupun aplikasi, hanya membatasi jumlah tanggungan maksimal 3 orang. Langkah berikutnya setelah melakukan inisialisasi, variabel adalah perhitungan pajak yang dipecah menjadi 3 fungsi. Jadi pada aplikasi ini kita akan pecah fungsi utamanya, yakni menghitung penghasilan neto selama setahun, kemudian menghitung nominal penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan menghitung tarif pajak yang dikenakan.
Nah, berikut adalah fungsi dari untuk menghitung penghasilan neto ya. Fungsi ini memerlukan dua parameter, yaitu penghasilan bruto dan penghasilan iuran pensiun. Fungsi ini akan meretun penghasilan neto selama setahun yang bertipe integer. Kemudian di sampingnya lagi, di sini adalah function untuk menghitung besaran PTKP. Jadi fungsi ini memerlukan dua parameter juga, yaitu boolean, apakah user berstatus kawin atau tidak, dan jumlah tanggungan yang dipilih. Fungsi ini akan mereturn nominal PTKP menurut aturan yang berlaku dengan tipe data integer. Next. Pada fungsi berikutnya adalah fungsi untuk menghitung pajak yang terhutang berdasarkan informasi yang telah diinput user. Tadi kan user sudah menginput ya, penghasilan per bulannya berapa, iuran pensiun per bulannya berapa. Kemudian fungsi ini juga hanya memerlukan satu parameter, yaitu parameter penghasilan kena pajak yang telah dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Penghasilan kena pajak didapatkan dengan mengurangi penghasilan neto selama setahun dengan PTKP. Fungsi ini meretun nominal pajak terutang selama setahun yang bertipe data integer. Ya, jadi sini kita buat functionnya ya. Ini adalah tampilan dari code-nya. Kemudian selanjutnya setelah menghitung pajak, logik berikutnya adalah menambahkan base weight yang sesuai dengan form 1.vb agar hasil perhitungan terlihat. Jadi yang awalnya tampilan awal sebelum diklik hitung pajak itu setengah. Jadi ketika user menginput semua datanya di sini, dia otomatis akan melebar ya. Tampilannya akan melebar dan menampilkan perhitungan pajak penghasilan. Berikut dengan button cetak dokumennya. Oke. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Afira, dipersilakan. Terima kasih Mas Akbar. Selanjutnya, formatting pada teks hasil perhitungan pajak seperti 172.800.000 menggunakan logika sederhana seperti gambar berikut. Di sini ada screenshot-nya ya, kode merubah with container. Nah, update pada aplikasi terbaru adalah menambahkan tombol cetak dokumen untuk melakukan pencetakan dokumen. Logika ketika user melakukan klik pada button tersebut dimulai dengan menginisialisasi objek Windows Form kedua tersebut, kemudian mempasting variabel yang dibutuhkan oleh form2.vb dan selanjutnya memanggil metode show dialog untuk menampilkan modal dialog. Nah, di sini ada cuplikannya inisialisasi variabel form2.vb. Nah, berikutnya sebuah terminal akan muncul untuk menampilkan jumlah pajak terutang tiap bulan selama 1 tahun dan juga akan menampilkan modal dialog untuk konfirmasi print dokumen. Oke, next slide. Nah, logika yang digunakan untuk menampilkan pajak terutang bulan 1 hingga 12 adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah user menekan tombol bebas pada keyboard, maka akan muncul tampilan form2vb sebagai berikut. Di sini kelihatan ada pilih tanggal dokumen, nama wajib pajak, masa pajak, ada cetak juga. Nah, selanjutnya user diperkenankan untuk memilih tanggal dokumen, masa pajak, dan nama wajib pajak. Khusus untuk input nama wajib pajak merupakan opsional. Jadi apabila user memilih untuk mengosongkannya, maka pada dokumen akan tercetak nama Universitas Berasia. Kemudian klik cetak, maka akan muncul seperti berikut. Nah, di sini nanti akan muncul cetak, terus habis itu ada PDF-nya ini ya. Ada tampilan print preview-nya sebelum di print. Oke, next slide. Nah, apabila masa pajak dipilih all, maka pada cetakan akan menampilkan masa pajak Januari sampai dengan Desember, dan hanya akan mencetak hingga bagian pajak terutang. Baik, selanjutnya pembahasan lebih detail akan dijelaskan dan disimulasikan oleh Mas Zulham. Kepada Mas Zulham dipersilakan. Terima kasih atas penjabaran yang sudah dilakukan oleh Pak Afira dan juga Mas Akbar
Untuk berikutnya saya akan mencoba mensimulasikan update-update apa saja yang tadi sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya. Izin melanjutkan, di build dulu. Untuk tampilan pada awalnya atau tampilan yang ketika baru pertama kali dibuka itu masih sama seperti update sebelumnya. Di sini user masih harus menginput penghasilannya per bulan, katakanlah di sini 10 juta, 10 juta, 10, 1, 2, 3, 1, 2 juta nggak ya? 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu iuran pensiun per bulan. Tadi di dua field ini sudah dipasang validasi, jadi hanya menerima inputan angka. Bisa saja user menginput string, cuma nanti akan muncul pop-up hanya menerima angka. Ini untuk memprotek agar aplikasi tidak melempar exception atau kesalahan akibat data yang diberikan oleh user tidak sesuai dengan data yang akan diproses di program. Jadi kalau kita input di sini 100.000, 100.000. Pas 100.000. Nah, kemudian bisa memilih status kawin atau tidak kawin. Nah, untuk dua inputan status dan jumlah tanggungan juga sudah dipasang validasi. Validasinya ada di mana? Validasinya ada di tombol hitung pajak. Jadi ketika nanti diklik tombol hitung pajak, akan dicek keempat inputan ini apakah sudah terisi semua atau belum. Jika belum, nanti akan muncul seperti ini. Kalau jika nanti statusnya yang tidak diisi, nanti akan muncul seperti ini juga, namun tulisan nanti status harus dipilih seperti itu. Jadi semua field ini adalah require atau diperlukan ya, tidak bisa dikosongkan seperti itu. Kalau sudah, tinggal diklik hitung pajak. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Akbar, kalau sudah dihitung nanti base formnya atau lebar formnya itu width ya, lebar formnya itu nanti akan memanjang ke sebelah kanan, akan menampilkan perhitungan pajak penghasilan Pak, tampilan seperti ini. Dan di update yang untuk UAS kali ini ada tombol cetak dokumen. Tombol cetak dokumen ini jika kita klik ada di sini. Nanti akan memunculkan comment prompt seperti ini ya. Comment prompt akan menampilkan jumlah pajak setiap bulannya dari bulan 1 sampai bulan ke-12. Lalu jika kita tekan tombol lain, nanti akan muncul konfirmasi cetak dokumen. Di sini menggunakan field tidak free text, tidak teks bebas, namun date picker ya. Jadi user tidak perlu mengetik tanggalnya, tidak perlu capek-capek, hanya perlu memilih tanggalnya saja, katakanlah tanggal 1 Januari. Nah, untuk field nama wajib pajak ini bisa opsional. Di sini kami buat hanya untuk sekedar demo saja. Jadi kalau misalkan dia dikosongkan, nanti yang tercetak itu atas nama Universitas Siber Asia. Lalu bulan yang dicetak, bulan atas pajak yang masa pajaknya itu nanti bulan Januari sesuai dengan yang dipilih di sini. Kalau misalkan kita ketik namanya, misalkan nama saya Zulham, nanti akan muncul Zulham bulan Januari seperti ini. Jika kita memilih untuk mencetak masa pajak dari bulan 1 sampai 12, 1 tahun penuh, ya all, kita cetak, nanti akan tampil pajak terutang penuh selama 1 tahun. Jadi di sini terdapat beberapa kondisional, yaitu kondisional untuk pencetakan nama, mengecek apakah dia kosong atau tidak, ada default value-nya, lalu kondisional di bagian masa pajak. Jika masa pajaknya selain daripada all, akan ditampilkan sesuai dengan yang dipilih. Jika yang dipilih all, maka default value-nya adalah pajak terutang selama 1 tahun. Mungkin itu saja ya update-nya yang bisa saya berikan atau yang bisa saya simulasikan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Singkat, padat, dan semoga bermanfaat. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kami? Sepertinya tidak ada. Jadi cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.